Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Mengenai Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat beliau kita dapat berkumpul lagi di dalam pembelajaran tatap maya Bapak Ibu tentang rencana tindak lanjut Bapak Ibu ya. Selawat bering salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru PJOK peserta diseminasi tahun 2024. Baik Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran di tatap maya kita tentang rencana tindak lanjut kita, kita minta kepada Pak Arbain untuk membaca doa pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Fadil al-muslimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa afiyatan maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwan minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Terima kasih Pak Arbain. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Arbain yang telah membacakan doa. Semoga pembelajaran tatap maya kita di rencana tindak lanjut berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu hanya 1 JP, tadi saya mohon maaf sebelumnya karena lari dari kesepakatan kita bersama karena terjadi berbagai hal kendala tadi Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya mohon maaf, tapi tidak tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk pembelajaran di tatap maya tentang rencana tidak lanjut. Karena Bapak Ibu memang di RTL ini agak ekstra sedikit Bapak Ibu. Due date-nya tanggal 16 Bapak Ibu ya. Tanggal 16 November Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengupload 3 macam nanti Bapak Ibu yang ada di RTL ini. Jadi memang ekstra Bapak Ibu sedikit karena Bapak Ibu mendiseminasikan pembelajaran yang berbasis proyek Bapak Ibu tadi di dalam komunitas Bapak Ibu. Nanti dijelaskan bagaimana dalam mengerjakan RTL ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. RTL itu kan rencana tidak lanjut tentang program pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru olahraga yang Bapak Ibu telah pelajari sebelumnya tentang pembelajaran berbasis project di komunitas Bapak Ibu. Yang namanya tindak lanjut tentu dari hasil yang Bapak Ibu buat di komunitas bersama berkolaborasi dengan guru tadi, tentu
didiseminasikan di dalam komunitas itu juga Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu nanti diseminasikan, nanti akan kita bahas di poin selanjutnya Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, salam dan bahagia Bapak Ibu, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita untuk memulai pembelajaran, ini kita diminta sedikit mindfulness Bapak Ibu ya, menfokuskan pemikiran Bapak Ibu dengan teknik mindfulness namanya Bapak Ibu ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu sebentar buka kamera semuanya. Kita sedikit mengadakan mindfulness namanya nih. Ayo Bapak Ibu buka kameranya. Ayo. Silakan Bapak Ibu duduk sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu. Duduk sesuai dengan bagaimana Bapak Ibu nyaman untuk belajar di malam hari ini. Sudah Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu, coba tenangkan hati dan pikiran Bapak Ibu. Kemudian arahkan semua perhatian Bapak Ibu untuk fokus belajar. Silakan caranya mungkin Bapak Ibu tutup mata sebentar atau bagaimana yang Bapak Ibu yang bisa memunculkan Bapak Ibu itu untuk fokus. Yang penting tenangkan hati, pikiran, tidak ada pemikiran yang lain yang sana sini. Duduk seperti keinginan Bapak Ibu sendiri, yang penting kenyamanan Bapak sendiri ya. Kemudian munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Coba selama 2 menit saja cukup Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Silakan yang nyaman Bapak Ibu. Tarik nafas. Rasakan Bapak Ibu, tenangkan pikiran, fokus. Tarik nafas. Kemudian lepaskan pelan-pelan Bapak Ibu. Ini teknik mindfulness nama Bapak Ibu, agar Bapak Ibu fokus untuk belajar. Oke Bapak Ibu, itu sekedar saja, nanti Bapak Ibu mungkin bisa mencoba kepada peserta didik Bapak Ibu sebelum belajar kan. Ayo Bapak anak-anak kita mindfulness sebentar, taruh tangan anak-anak Bapak terserah di mana kenyamanan Bapak, seperti itu nanti Bapak Ibu ya, coba-coba sebelum belajar agar mereka ada sedikit fokus, tenangkan hati pikiran, tarik nafas, keluarkan lambat-lambat. Tarik nafas. Begitulah cara kita memfokuskan Bapak Ibu ya, agar mereka anak-anak kita atau peserta didik kita fokus dalam menghadapi pembelajaran yang akan kita berikan. Itu sedikit Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Kini Bapak Ibu, doa bersama sudah. Ini kesepakatan kita bersama. Seperti biasa menyalakan kamera jika jaringan bagus, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya Bapak Ibu, menghargai waktu secara bersama, kemudian jangan lupa Bapak Ibu memaksimalkan fitur chat yang ada. Klik raise hand kalau sebelum bertanya, karena memang itu etika kita dalam bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar Bapak Ibu, karena memang inhil itu ada beberapa daerah yang darurat jaringan. Maka untuk kali ini Bapak Ibu, saya coba bertanya kepada Bapak Ibu, kesepakatan bersama ini cukup inikah atau ada yang Bapak Ibu tambah? Ayo, adakah yang mau ditambah kesepakatan kita bersama pada hari ini? Atau cukup dengan ini saja Bapak Ibu? Cukup ini saja Pak. Cukup ini saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu, karena memang ada remote-nya bahwasanya fasilitator meminta penawarkan adakah kesepakatan yang akan ditambah, tapi cukup sampai di sini saja. Cukup itu aja kesepakatan kita lanjut. Bapak Ibu, tujuan dari sesi ini kita itu merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penunggasan rencana tindak lanjut. Kita Bapak Ibu fokus saja Bapak Ibu ya ke penunggasan rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Agenda hari ini tadi sudah saya sampaikan, ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen, kemudian nanti refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas RTL Bapak Ibu, kemudian dialog diskusi, tanya jawab, kemudian penutup. Sehingga berjumlah dengan 45 Bapak Ibu ya, 1 JP Bapak Ibu.
Kemudian Bapak Ibu, ini pendahuluan kita. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu, pada sesi kali ini ada level 1 sampai 10. Jikalau saya bertanya, di level mana persiapan atau kesiapan belajar pada Bapak Ibu pada malam hari ini? Coba dijawab Bapak Ibu. Boleh dijawab di kolom chat dengan mengetik angka saja. Pak Peri 7, alhamdulillah. Lanjut silakan di kolom chat aja. Kalau Pak Peri katanya 7 nih. Ayo Bapak Ibu, Pak Abain 5, separoh mungkin ingin tidur, separoh mungkin ingin ngopi. Enggak, namanya bercanda. Ayo Pak Reza 6, Bu Raden 6, Bu Muslimah 5, Bu Jolena 5. Karena memang capek mungkin Bapak Ibu ya, kelelahan ya, karena memang digasak kita untuk RTL Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu. Ini Pak Rizky 6. Tetap semangat Pak Rizky. Ini yang 55 ini harus diberi kopi Bapak Ibu. Bu Epi 5. Oke, Pak Rizky 6. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mendengarkan secara seksama RTL yang akan Bapak Ibu buat. Mohon dikerjakan sesuai due date-nya nanti, karena ini di titik terakhir Bapak Ibu ya. Udah mau finishing, jangan nanti sampai gara-gara gara-gara sedikit permasalahan di ujung rusak yang ke belakangnya. Itu saya berharap tetap konsisten Bapak Ibu, tetap mengerjakan yang terbaik Bapak Ibu ya. Jangan apa kata bahasa orang, gara-gara setitik rusak susu sebelah kan itu Bapak Ibu ya. Jangan gara-gara di akhir ini ujung-ujungnya yang di belakang Bapak Ibu sudah belajar hancur gara-gara yang sedikit ini, karena masih ada rencana tindak lanjut dengan terakhir dengan bukti karya atau nanti screenshotnya di PMM. Itu yang saya harapkan, tetap konsisten Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu bisa semangat konsisten, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada kendala di kelulusan Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, kita lanjut sebentar. Ini Bapak Ibu, tujuan kita pada malam hari ini bahwasanya Bapak Ibu dapat memahami RTL atau rencana tindak lanjut yang sudah Bapak Ibu buat, perencanaan berbasis proyek di Tatap Maya sebelumnya Bapak Ibu. Perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bapak Ibu sudah membuat dengan guru-guru yang berkolaborasi dengan guru-guru atau rekan sejawat Bapak Ibu sekolah. Dan sekarang apa rencana tindak lanjutnya nanti yang akan Bapak Ibu buat? Untuk refleksi awal Bapak Ibu mengingat kembali bagaimana di Tatap Maya sebelumnya Bapak Ibu sudah membuat pembelajaran berbasis proyek. Saya lihat sudah semuanya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah semuanya. Nanti apa yang Bapak Ibu lakukan di RTL, Bapak Ibu akan mendiseminasikan, akan menyampaikan pembelajaran berbasis proyek yang sudah Bapak Ibu buat dengan rekan sejawat Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada undangannya yang akan Bapak Ibu buat. Kemudian ada dokumentasinya berupa video Bapak Ibu. Itu yang saya harapkan Bapak Ibu di RTL bekerja sangat-sangat ekstra. Nah, nanti saya contohkan bagaimana, saya sedikit berikan contoh bagaimana nanti RTL yang Bapak Ibu lakukan. Undangannya seperti apa, videonya seperti apa, kemudian Bapak Ibu membuat PPT-nya seperti apa. Siap Bapak Ibu melakukan RTL? Siap? Kenapa termenung semua Bapak Ibu? Bingung. Tapi memang ekstra nih Bapak Ibu. Ya, ekstra ini. Tidak usah dipikirkan betapa sulitnya saya membuat RTL, tidak Bapak Ibu. Selagi Bapak Ibu mau bekerja, saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek kita ini lakukan bersama atau berkolaborasi bersama dengan sejawat dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Bapak Ibu sudah membuat pembelajaran berbasis proyek dengan rekan sejawat. Sekarang bagaimana menurut Bapak Ibu? Bahwasanya adakah yang Bapak Ibu rasakan efek-efek positif yang Bapak Ibu rasakan setelah membuat proyek pembelajaran berbasis proyek dengan rekan-rekan sejawat? Tentu ada ya Bapak Ibu ya. Tentu ada masukan-masukan, tentu ada hal-hal positif atau hal-hal yang baru Bapak Ibu temukan di dalam Bapak Ibu membuat
pembelajaran berbasis proyek. Kalau betul-betul Bapak Ibu melakukan dengan rekan sejawat, betul-betul Bapak Ibu memang membuat pembelajaran berbasis proyek itu dengan rekan sejawat Bapak Ibu, dengan misalnya dengan guru agama, dengan guru TIK, dengan guru kelas. Kalau saya dulu memang saya lakukan Bapak Ibu RTL pembelajaran berbasis proyek ini. Saya meminta rekan guru, 2 guru Pak Ibu, kemudian meminta masuk ke kepala sekolah. Memang ada saya lakukan. Jadi dalam mendiseminasikan saya tidak lagi, maksudnya tidak lagi ada kendala karena yang di dalam komunitas sekolah saya itu memang kita aja Bapak Ibu, intern kita saja semuanya. Kita hanya memaparkan, oh inilah pembelajaran berbasis proyek yang telah saya buat dengan rekan ini. Nah, itu nanti videonya yang Bapak buat, Ibu buat dengan menampilkan PPT melalui melalui pakai layar Bapak Ibu ya, PPT-nya. Pakai Infocus. Nanti Bapak Ibu videokan. Kemudian nanti ada lagi undangan untuk membuat persiapan RTL-nya. Nah, itu tetap jangan Bapak Ibu ragu suka-suka untuk bertanya nanti ya. Baik, kita lanjut karena waktu hanya 1 JP Bapak Ibu. Kemudian bagaimana pelibatan kombel atau komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman Bapak Ibu terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bentar. Bagaimana, apakah pemahaman Bapak Ibu bahwa kombel yang ada di sekolah Bapak Ibu itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Coba saya tanya Bu Depi, kemarin kan ada kombel kan? Apakah sudah berdampak Bu terhadap pembelajaran peserta didik Ibu? Mana Bu Depi? Ayo Bu Depi. Beri sedikit penjelasan Bu Depi. Ya Pak. Apakah apa tadi Pak? Ini bagaimana, apakah menurut pemahaman Ibu, kombel yang ada di tempat di sekolah Ibu itu sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke Pak, kalau berdampak mungkin berdampak Pak, tapi bergerak belum. Jadi dampaknya belum terlihat kan Pak jadinya. Iya. Berarti udah ada mungkin dampaknya mungkin udah ada, tapi pergerakannya belum signifikan gitu ya Bu ya. Iya. Tapi saya berharap dengan pembelajaran berbasis proyek yang Ibu buat, nanti Ibu diseminasikan di komunitas, itu mudah-mudahan sangat berdampak Bu ya. Bisa berdampak terhadap proses pembelajaran, itu yang saya harapkan Bapak Ibu. Kemudian melibatkan voice, ini voice, suara, kepemilikan dan ownership atau keterhubungan Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu terhadap suara peserta didik, kepemilikan peserta didik atau pilihan peserta didik dalam PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nanti dapat Bapak Ibu rasakan bahwasanya proyek yang Bapak Ibu lakukan sudah berdampak terhadap peserta didik. Adapun tujuannya Bapak Ibu tuh mulai dari keterampilan pedagogik Bapak Ibu yang berpusat pada peserta didik, itu arahnya kemana Bapak Ibu? Mengubah atau tujuannya paradigma perubahan diri Bapak Ibu itu ada di dalam kelas pembelajaran PJOK. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan, keterampilan menggerakkan rekan sejawat di komunitas Bapak Ibu. Sehingganya dengan kolaborasi Bapak Ibu di dalam komunitas membuat proyek berbasis proyek yang sudah Bapak Ibu, pembelajaran berbasis proyek yang sudah Bapak Ibu lakukan, bisa menggerakkan keterampilan rekan sejawat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita masuk dengan penyampaian RTL. Rencana tindak lanjut Bapak Ibu, ini pengantar tugas. Bahwasanya RTL itu adalah salah satu pengantarnya, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era mereka belajar, yang mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu diminta menyusun sebuah rencana tindak lanjut dari pembelajaran berbasis proyek yang sudah Bapak Ibu susun sebelumnya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu diseminasikan di komunitas Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, PPT-nya seperti ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu buat.
sebelum Bapak Ibu merancang kegiatan, Bapak Ibu perlu melihat lagi kembali visi grup penggerak. Mungkin ini yang berpusat pada peserta didik. RTL yang dikembangkan Bapak Ibu dengan rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kunci Bapak Ibu, salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada program PKG. Adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama Bapak Ibu ingat, ada tujuan program, kelengkapan kerencanaan dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi ini Bapak Ibu buat di dalam PPT Bapak Ibu ya. Keseluruhan aspek ini akan diamati dan nilai akan saya amati berdasarkan unggah tugas yang meliputi ada bahan tayangnya berupa PPT Bapak Ibu ya. Kemudian ada nutulennya nanti diskusi terkait RTL-nya. Kemudian ada dokumentasi berupa video dan foto kegiatan. Kemudian dokumen yang relevan Bapak Ibu. Ini penjelasannya Bapak Ibu, nanti boleh bertanya Bapak Ibu ya. Ini saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian ini RTL rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Ada tujuan pembelajaran khusus Bapak Ibu ya. Yang akan Bapak Ibu buat bahwasanya Bapak Ibu memahami RTL atau perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik. Bapak Ibu lihat ada itu sedikit kata-kata motivasi, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sunkan Ratnakar, ini kata-kata motivasi Bapak Ibu ya. Apa yang Bapak Ibu buat atau bahan tayang nanti perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah ini Bapak Ibu. Ini yang akan Bapak Ibu buat PPT-nya Bapak Ibu ya. Bentar. Ini Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu buat PPT-nya. Hati-hati, dia harus diperhatikan Bapak Ibu, catat ya nanti ya. PPT-nya yang akan Ibu buat. Yang pertama tentu ada judul program atau kegiatan. Kemudian ada latar belakangnya, ada tujuan programnya. Kemudian ada capaian langkah yang hasil yang diharapkan. Kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam kombel. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, rencana evaluasi, kemudian tantangannya Bapak Ibu. Ini komponen-komponen program Bapak Ibu ya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu buat nanti. Maksimal itu 9 slide. Maksimal 9 slide Bapak Ibu. Tolong dicatat. Bapak Ibu rekam baik-baik tugasnya RTL-nya. Maksimal PPT-nya cuma 9 slide. Ya, 9 slide. Oke, silakan Pak Arbain mau tanyakan. Izin Pak, kalau maksimal 9, kalau minimalnya bisa 5 Pak. Kurang. Kalau kami memang dibatasi 9 slide, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, jadi ini kesepakatan kita bersama karena di sini ada 8 Pak ya, judul sampai 8. Jadi Pak, jadi 9 slide itu, slide pertama misalnya judul, slide kedua latar belakang gitu Pak ya? Iya, betul. Program. Ya. Itu yang kita presentasikan di depan guru-guru gitu Pak, di video kan iya, gitu Pak betul. Ya? Betul. Ini contoh, coba saya perhatikan, saya contohkan punya saya sedikit Bapak Ibu ya nih. Sebentar. Ini biar enggak Bapak Ibu yang lain yang maksudnya yang tutup kamera mohon dilihat nanti Bapak Ibu ya bagaimana tugasnya 9 slide ini. Ini saya contohkan PPT saya. Bapak Ibu perhatikan ya, bentar. Bapak Ibu ini contoh PPT yang saya buat di tindak lanjut. Yang pertama ini ada kombel saya, ini nih kombel saya ini di sekolah Bapak Ibu, kombel full of joy. Ini lambang kombel saya. Bapak Ibu ya. Itu judulnya apa? Judulnya Galah Panjang Asik Menyenangkan oleh saya. Ini PPKG PJOK ini kami ya. Ini jelas Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu amati betul-betul tugas ini biar tidak miskomunikasi Bapak Ibu, biar RTL-nya Bapak Ibu bisa membuatnya. Setelah judul Bapak Ibu, tadi apa lagi setelah judul? Latar belakang ya Bapak Ibu ya. Tentu ada latar belakang yang membuat Bapak Ibu RTL tersebut Bapak Ibu lakukan. Nah ini latar belakangnya kalau saya Bapak Ibu.
Silakan diamati. Ini latar belakangnya saya buat. Tetap ada kombel saya, lambang kombel saya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang saya diseminasikan di komunitas saya. Latar belakangnya. Oh siap Pak Ketua, aman Pak Ketua. Nanti dijadikan bahan untuk acuan ya Bapak Ibu ya, Bu Epi. Tapi jangan di copy paste. Jangan di copy paste, itu aja harapan saya. Hanya ini acuan Bapak Ibu. Kemudian tujuan Bapak Ibu, tujuan program saya ini Bapak Ibu. Tentu kalau tujuan program ini sesuai dengan pembelajaran berbasis proyek Bapak Ibu, tidak bisa disamakan. Antara Pak Bain dengan Bu Depi itu tidak boleh sama karena tujuan programnya kan berbeda-beda. Pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu buat kan sudah berbeda-beda. Iya Bapak Ibu ya. Sampai di sini 3 ini komponen ini mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Apa saya kecepatan atau bagaimana? Ya Bu Epi, silakan Bu Epi. Jadi begini maksudnya Pak. Untuk video yang akan ditampilkan itu kita kan menseminasikan dengan kawan kombel, kemudian langkah-langkahnya ini yang Bapak contohkan. Tentu kami membuat ini berdasarkan seperti ini dengan materi yang kami angkat tadi. Ya, pembelajaran masing-masing Bapak Ibu kan berbeda-beda. Yang pembelajaran berbasis proyek yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Ya, Bepi, lanjut. Jadi nanti ya itu apa tem waktunya ditentukan atau enggak Pak, atau istilahnya jam berapa kita mulai, ya jam segitu kita siap, atau dicepatkan atau gimana gitu. Untuk diseminasi ini. Waktunya nanti kita lihat nanti di bawahnya bagaimana regulasinya Bu ya. Masalah waktu. Yang jelas kini kita siapkan dulu masalah komponen-komponen PPT-nya. Bapak Ibu catat, nanti masalah waktu mungkin 30 menit kah atau 1 jam kan nanti kita sepakati bersama-sama setelah kita membahas apa saja komponen-komponen PPT yang ada di PPT Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu diseminasikan. Nah, ini kan udah 3 nih. Ada judul, ada latar belakang, ada tujuan dan program Bapak Ibu ya. Ya Bu Epi, kita lanjut dulu Bu Epi ya. Ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya ada capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan Bapak Ibu. Tadi tujuannya berapa tadi? 4 ya seperti saya. Saya punya capaian dan langkah-langkah yang diharapkan di sini Bapak Ibu. Ada 4 juga Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu jelaskan satu-satu nih. Capaian dan langkah-langkah yang dihasilkan dari tiap tujuan. Dari tujuan yang Bapak Ibu buat di atas, dari tujuan sini, kemudian dijelaskan di bawah ini capaiannya. Bagaimana capaiannya nanti? Misalnya punya saya contohnya memfasilitasi minat olahraga murid. Ini Bapak Ibu ini dijelaskan satu. Capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat. Jadi dari tujuan Bapak Ibu PPT selanjutnya Bapak Ibu jelaskan langkah-langkah hasil yang diharapkan. Kemudian nanti baru kepada struktur program dan mitra. Nah, program Bapak Ibu ini, kegiatan ini siapa saja yang maksudnya yang mengikuti program Bapak Ibu ini siapa, mitranya siapa nanti. Ini tentu jelas, kalau ini kan terlibat penuh kelas 3, kelas 5, kelas 6. Kalau punya saya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu sesuai dengan proyek Bapak Ibu, tidak bisa disamakan ya Bapak Ibu ya. Kalau kelas 6 saja gitu. Oke, untuk selanjutnya ini kapasitas yang saya miliki, ini aset yang ada di tempat saya Bapak Ibu. Aset yang berada di tempat saya dengan tempat Bu Depi berbeda. Bu Depi dengan Bu Epi berbeda, tidak bisa disamakan Bapak Ibu ya. Inilah yang akan Bapak Ibu diseminasikan nanti di kombel Bapak Ibu. Kemudian nanti ada rencana evaluasi. Evaluasinya seperti apa Bapak Ibu? Ini. Ya Bapak Ibu ya, ada rencana evaluasi di sini.
Namanya evaluasi, mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang ke-8, iya Pak Rudi baru masuk ya. Mau hampir habis Pak Rudi. Oke, yang ke-8, ini Bapak Ibu kemungkinan tantangannya apa, tantangan yang akan ada Bapak Ibu dalam melakukan proyek, atau misalnya proyeknya tadi permainan apa tadi, botol kasti Bu ya. Ya. Tentu ada tantangan-tantangan yang akan Ibu hadapi, seperti apa, cuaca, kemudian kegiatan yang bentrok dengan kegiatan lain, kemudian alat dan prasarana. Inilah tantangan Bapak Ibu sampaikan di nanti atau didiseminasikan nanti tantangan yang akan muncul tersebut. Kemudian yang ke-9 baru time of timeline-nya atau contohnya misalnya hari apa, kemudian kegiatannya bersamaan dengan apa misalnya. Itu cuma Bapak Ibu. Ada 9 slide itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Jadi Pak, dari semua pemaparan ini berarti inilah yang kita sampaikan tuh nanti Pak ya saat pengambilan videonya. Itulah yang Pak Rizky sampaikan nanti di Kombel Pak Rizky. Nah. Ya silakan Pak Main. Ya Pak. Jadi apa yang kita presentasikan tadi 8 item tadi kan yang dibuat di PPT-nya kan Pak? Iya betul. Di maksimal tadi 9 slide. Ya. Jadi waktunya bisa kurang lebih 30 menit kah gitu atau 1 jam Pak ya. Itu yang kita paparkan, tanya jawab sama guru-guru yang ada di sekolah kita. Hanya video itu nanti yang diunggah Pak ya, bukan pelaksanaan kegiatan dengan siswa dengan model pembelajaran SEM itu, bukan itu kan Pak? Bukan, yang Bapak Ibu nanti Ibu upload di tugas itu adalah video Bapak Ibu mendiseminasikan PPT yang tadi. Apa saja yang diupload? Yang pertama PPT, videonya. Bentar Pak, mencatat dulu. Oke, siap. Yang akan diupload nanti di LMS Bapak Ibu, due date-nya tanggal 16 Bu ya. 16 ya. 16. Ya, tanggal 16. Due date-nya tanggal 16. Ulang lagi Pak, yang pertama apa yang akan di-upload Pak? Yang pertama yang mau Bapak Ibu upload adalah PPT yang terkait 9 slide tadi. Tunggu Pak. Ya, berarti PPT-nya 9 slide. Ya. Yang kedua, yang Bapak Ibu upload itu video Bapak Ibu mendiseminasikan RTL ini. Ya, betul. Bapak Ibu ya. Silakan jangan sampai lupa. Apa Pak yang kedua tadi Pak? Yang kedua, video Bapak Ibu menyampaikan slide PPT diseminasi di dalam Kombel, dalam komunitas. Yang ketiga Pak? Yang ketiga, Bapak Ibu mengupload surat undangan. Contoh surat undangannya biar saya contohkan Bapak Ibu ya, sebentar ya. Bentar, saya carikan surat undangannya. Surat undangan dan daftar hadir Bapak Ibu ya. Jadi ada undangan, ada daftar hadir juga. Agak bekerja ekstra Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang telat di detik terakhir. Sekarang pukul 20.39. Berarti waktu kita tinggal seminggu. Begini Pak ya? Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh undangannya. Ini undangannya Bapak Ibu ya, punya saya. Nah. Oh, kirim aja nanti Pak di di grup Pak. Oke, siap. Ini undangannya. Kemudian ini daftar hadirnya Bapak Ibu.
Wah, Berarti di dalam ini ada undangan daftar hadir guru-guru Bapak Ibu di waktu Bapak Ibu diseminasi. Ya, nanti diupload mantap. seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Apakah masih bingung kah atau bagaimana Bapak Ibu? Bingung tidak tuh Pak, cuman pelaksanaan pembuatan videonya itu. Apa kata Pak bingung tidak, cuma pelaksanaan videonya katanya. Res, bisa disetting-setting dulu, Res. Banyak lebih panjang. Jadi waktu kita nih, waktu Ya, lagi Pak Peri, silakan kesepakatan Pak Peri bertanya dulu. Bentar Pak Peri, Pak Eki, Pak Peri, Pak Ketua. Pak izin Pak nanya nih, untuk kombel yang RTL ini boleh ya ruang lingkup kombel kita aja Pak? Iya, di kombel kita aja, nggak Di apa-apa. kombel kita aja berarti antar guru sesama di sekolah aja Pak ya? Iya, intern kita jadi. Sekarang pukul 20.40. Oke Pak. Ya Pak. Makasih Pak. Ini Pak Bulan. Per. Ayo Bu Epi, silakan Bu Epi. Sekarang pukul 24. Apa pula nih? Ada apa pula nih? Silakan Pak Bu Epi. Jadi saya ulang lagi biar lebih jelasnya Pak ya. Kita ini kan mau membuat ini berdasarkan yang kita utarakan tadi, materi kita tadi. Tetapi kan tidak istilahnya menjelang kita untuk itu kan kita tidak harus memberikan lagi pada anak-anak peserta didik kita Pak ya. Nah, nggak usah. Oke. RTA-nya aja dilakukan. Kalau Bapak Ibu mau melakukan hanya permainan itu, kalau ingin Bapak Ibu lakukan, ya alhamdulillah. Kemudian ada evaluasinya terhadap pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan gitu kan. Kemudian di RTL ini Bapak Ibu mendiseminasikan yang sudah Bapak Ibu buat komponen-komponennya seperti ini nih. Sudah ada judul itu memuat apa nanti ini Bapak Ibu. Nah, sudah ada latar belakang itu seperti apa. Sampai nanti kepada yang saya bilang tadi sampai ke struktur program, evaluasi Bapak Ibu, kemudian tantangannya Bapak Ibu ya. Nah, ini tantangan seperti ini. Ini lini masanya Bapak Ibu RTL Bapak Ibu tuh. Ada yang mau kurang jelas, silakan ditanyakan Bapak Ibu. Silakan bertanya selagi ada kesempatan di sini. Masalah RTL, saya berharap tanggal 16 terakhir semuanya Bapak Ibu ya, RTL itu udah siap. Udah selesai Bapak Ibu lakukan di sekolah atau di kombel Bapak Ibu semua. Ya iya Pak Bayan gini-gini dia apa ini pertanda ini. Apakah bingung atau bagaimana Pak Bayan? Kalau bahasa psikologisnya ini banyak pertanyaan yang harus dilakukan nih. Ya Bu Juliana, silakan Bu Juliana. Kayak saya yang lebih rumit nih Pak, tanda kombelnya kayak mana caranya? Ya, seandainya tidak ada kombel, numpang dulu ke kombel kawan-kawan yang ada. Nah, Ke tempat kami Kak, ke tempat kami aja. Saya punya program nih Bapak Ibu, tolonglah saya harus membuat video seperti itu. Ini program saya karena saya belum ada kombel, tapi saya sudah bekerja dengan rekan sejawat di sekolah. Nah, saya mohon nanti saya numpang mendiseminasikan program pembelajaran berbasis proyek saya seperti ini. Kan ada sekolah yang dekat-dekat Bu Juliana kan? Ayo minta bantu. Karena memang ini ekstra di RTL inilah Bapak Ibu menunjukkan bahwasanya ada hasil pekerjaan dari Bapak Ibu. Karena semuanya dipantau Bapak Ibu ya. Dipantau oleh tim pusat, tim admin ada juga bahwasanya Bapak Ibu ini betul enggak implementasinya Bapak Ibu kerjakan atau hanya sekedar Bapak Ibu ikut saja tidak. Seperti itu. Jadi kalau saya berharap sebagai fasilitator dapat memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu memberikan terbaik juga terhadap program ini. Bahwasanya saya sudah melakukan yang terbaik di sekolah saya. Jadi RTL itu tidaklah susah mendiseminasikan buat PPT-nya, kemudian sampaikan nanti buat daftar hadirnya, undangannya Bapak Ibu. Kasihlah orang tua mungkin agak aqua 1 buah, bawang 1 biji, jadilah selesai RTL Bapak Ibu. Nah, jangan jadikan beban
Bu Juliana kalau tidak bisa, tolong minta bantu sama kawan-kawan yang dekat. Ayo saling bekerja sama. Coba Bu Misbawiyah, Bu Muslimah yang gak ada suaranya ini, Bu Lydia, Bu Fitri Eka, coba mampu nggak Bapak Ibu nanti membayar RTL ini sampai tanggal 16 batasnya Bapak Ibu. Jangan gara-gara setitik rusak susu sebelanga. Itu saya wanti-wanti dari hari ini. Gara-gara pekerjaan di finishing Bapak Ibu tidak melakukan, yang 2 bulan yang sudah lewat hancur gara-gara itu. Nah, saya mohon Bu Misbawiyah, Bu Muslimah, Bu Fitri Eka nih, Bu Fitriani tadi minta izin juga. Kalau belum jelas tanyakan kepada Bapak Ibu yang sudah jelas. Bu Juliana atau Pak Rudi, Pak Reja mana? Pak Reja mana? Pak. Pak Reja tolong nanti kita saling membantu saja di kelas 005 ini agar RTL Bapak Ibu itu tersampaikan atau Bapak Ibu diseminasikan. Mana tahu nanti Bapak Ibu, takdir Bapak Ibu jadi fasilitator seperti saya. Bapak Ibu sudah melakukan gampang mendiseminasikan itu kan. Mana tahu kita kelas 005 ini jadi fasilitator semuanya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Ya, Bapak Ibu jangan jadikan beban. Saya berharap seperti itu. Ayo, kemudian pakai Infokus, tampilkan PPT Bapak Ibu. Nah, jangan sampai di menit-menit terakhir di finishing diseminasi PKG ini Bapak Ibu gagal. Saya tidak berharap seperti itu. Lakukanlah, niatkanlah bahwa inilah hasil dari proses pembelajaran saya selama mengikuti diseminasi ini. Jangan dijadikan beban. Kalau lelah memang setiap pembelajaran proses itu lelah Bapak Ibu. Itu kelelahan itu nanti akan dijawab dengan hasilnya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Silakan ditanyakan. Terkadang kita bukan apa Pak, kadang kalau kita bicara sama teman sejawat tuh kadang ada yang mampu, ada yang juga yang mahir, mungkin ada juga yang tidak. Mungkin itulah jadi beban terkadang Pak. Jadi beban tersendiri. Oke, Pak Rizky. Saya yakin Pak Rizky mampu mendiseminasikan RTL Bapak Ibu di dalam kombel atau di dalam dekat dengan rekan-rekan sejawat Bapak Ibu. Terlebih dahulu Bapak Ibu tentu meminta izin kepada pimpinan. Ini etika kita bahwasanya Bapak Ibu bertemu dengan kepala sekolah menyampaikan bahwasanya ini maaf sekali saya bukan mengajarkan Bapak Ibu semua ya, tapi tentu ada langkah-langkah yang kita lakukan. Pak, Bu, saya punya tugas dari program PKG bahwasanya mendiseminasikan ini pembelajaran saya yang saya buat dengan rekan sejawat. Kemudian ada RTL yang harus saya diseminasikan. Saya mohon izin, kemudian mohon minta tolong kepada kepala sekolah memberikan pemaparan terhadap guru-guru bahwasanya ada nih tugas dari guru saya program ini. Saya berharap seperti itu, komunikasi yang baik dengan kepala sekolah dengan rekan-rekan Bapak Ibu. Minta waktu sebentar untuk mendiskusikan hal ini Bapak Ibu. Ya Bu Juliana silakan. Pak, misalnya saya menganunya kombelnya tuh tidak di sini, di SD lama saya kemarin, tapi kan itu kan beda kecamatan, nggak masalah ya? Ya tidak masalah, tapi jelaskan saya telah punya kombel di sekolah. Di samping itu saya punya RTL yang sudah saya buat dengan rekan sejawat saya di sekolah. Saya mau mendiseminasikan, saya mau memaparkan RTL saya ini. Mohon bantuan Bapak Ibu yang di sini mengikutinya cuma setengah jam atau 40 menit 1 jam paling lama. Nah, beri pemaparan itu aja. Silakan Bu Juliana karena memang kombel tak ada di sekolah, tapi Bu Juliana sudah akan semangat ya Bapak Ibu ya. Yang lain tolong dibantu. Yang mohon Bapak Ibu yang lain yang belum ada problem atau ada masalah silakan dibantu tanggal 16. Ingat mengerjakan buat PPT-nya dari sekarang. Kalau besok free minggu, kalau nggak ada, kalau Bapak Ibu mungkin ada pekerjaan hari Minggu ya, pekerja rumah tangga tentu hari Minggu yang banyak Bapak Ibu ya. Mungkin malamnya sambil duduk, sambil ngopi, sambil free. Nah, silakan buat PPT-nya. Mungkin Senin atau Selasa udah Ibu terapkan, undangannya silakan dibuat. Kemudian daftar hadirin silakan dibuat. Yang Bu Muslimah silakan Bu Muslimah. Pak izin bertanya Pak, kalau seandainya tidak ada kombel di sekolah kita itu kita tetap ingin mendiseminasikan RTL itu nggak apa-apa ya Pak?
Iya, sama pertanyaannya sama dengan Bu Juliana tadi. Kombelnya tidak ada, boleh Bapak Ibu diseminasikan di kombel lain boleh. Tapi Bapak Ibu memberi penjelasan yang bagus terhadap rekan-rekan yang di sekolah lain tersebut, bahwasanya ini tugas ada RTL. Nah, ini yang harus kami kerjakan. Ya Bu Muslimah ya. Iya, Pak. Bu Muslimah. Ya, Pak. Oke, bisa kan, sanggup kan? Oh, Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, malam Bapak Ibu karena listrik nggak ada di sini. Malam saya melakukan diseminasi Bapak Ibu. Malam dengan memang mengundang kepala sekolah dan rekan-rekan. Cuma memang saya fasilitasi makan mereka dengan minum mereka mungkin kayak aqua dengan bakwan, kue itu Bapak Ibu ya. Nah, uang keluar mudah-mudahan diganti nanti dengan uang pulsa Bapak Ibu akan masuk. Nah, jadi gunakanlah Apa-apa, Pak. Saya kemarin siswa 38 saya kasih sarapan loh, Pak. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan amal baik rezeki berlimpah. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Jangan lupa perencanaan atau rencanakan semenjak hari ini Bapak Ibu. Jangan sampai mepet Bapak Ibu melakukan tugas. Ya Pak Rizky, silakan Pak Rizky. Iya Pak, kalau misalnya surat undangan tuh ada balasan dari kepala sekolah ya? Tidak. Enggak, cuma surat undangan tuh seperti itu Bapak harus kita tanda-tangani, kemudian nanti balasannya hanya daftar hadir aja. Daftar hadir. Oh, daftar hadir kita. Ya, berarti itu yang di-upload juga ke iya, ke PMM. Bapak satukan PDF-nya dengan undangan, daftar hadir satukan. Kemudian mengetahui kepala sekolah, jangan lupa mengetahui kepala sekolah daftar hadirnya ya. Oh iya Pak, iya Pak. Stempel. Ada Bapak Ibu sejauh di sini saya mau bertanya, ada yang kurang jelas? Ini Bu kayak Bapak Ibu yang lain yang Pak Rudi, Pak Mi, Bu Mis, Bu Eka, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sudah paham, kalau nanti silakan ditanyakan di grup. Saya ingatkan dari sekarang mumpung tanggal 9, masih ada waktu minimal 6 hari lagi Bapak Ibu maksimalkan waktu yang ada. Saya mohon sekali, maksimalkanlah, rencanakanlah kegiatan RTL ini Bapak Ibu. Nah, jangan dijadikan beban, tapi mohon jangan di detik-detik terakhir Bapak Ibu hilang dari peredaran. Nah, itu yang saya mohon kerjasamanya, laksanakanlah dengan sepenuh hati diseminasi tersebut. Ya Pak Rizky mau ditanyakan, kayaknya Pak Rizky megang mic. Iya, saya kira kemarin Pak waktu SEM untuk anak itu yang di-upload lah, rupanya ada kejutan besar rupanya. Iya, saya kira SEM yang untuk yang kita ngadakan permainan tradisional itu yang di-upload rupanya ada bombastis. Ayo, Bu Juliana, silakan Bu Juliana. Pak, nanti itu kita videokan Pak dari awal sampai akhir gitu Pak ya? Iya. Mulai dari Ibu memperkenalkan materi, pakai slide, pakai PPT-nya, pakai fokus di video. Intinya kita presentasi kita. Diseminasi. Nah, itu dia tuh. Ya, Pak Main, silakan Pak Main. Ada. Kalau ada kawan-kawan yang mau diseminasi di sekolah kami, Infokus ada. Nah, tuh. Iya. Kalau dia mau kami bantu merekamkan kan. Kami pun nerima juga SMP. Ya. SMP pun nerima tuh. Ya, datanglah. Betul. Silakan komunikasikan pembelajaran berbasis proyeknya. Ya, Bu Lydia, silakan Bu Lydia. Di sini aja Kak Juli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. PTT sama video sama surat itu jadikan satu file atau tersendiri-sendiri? Sendiri-sendiri Bu. Video satu, nanti PPT-nya satu, kemudian yang digabung itu surat undangan dengan SEM. daftar hadir ya. Daftar hadir. Ya hadir. Oke, Bapak Ibu ya. Berbentuk PDF semua ya Pak. Kalau PPT berbentuk PDF nggak apa-apa. Daftar hadir sama absen silakan berbentuk PDF. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, Bu Lydia, semangat Bu Lydia ya. Ada kejutan ada kejutan besar rupanya di akhir pembelajaran. Iya Pak, kami kira yang SEM itu yang diupload rupanya. Ada kejutan besar rupanya di akhir
Nanti lagi terakhir Pak Rizky itu bukti karya. Kalau bukti karya itu enak lah, nanti modul bisa, video pembelajaran bisa, itu aman lah. Yang memang ini yang titik RTL ini Bapak Ibu harus lakukan ini, karena memang pembelajaran berbasis proyek yang Bapak Ibu buat, ada tindak lanjutnya atau Bapak Ibu diseminasikan di Kombel Bapak Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Are you ready? Berarti kalau waktu Pak, waktu. Jadi antara 30 antara 1 jam berarti ya? Waktu tuh tergantung kita atau tergantung, pokoknya jangan di bawah 30 lah, 30 sampai 1 jam. Itu rentang waktu. Berarti satu jam lah mungkin paling lamanya ya. Any question Bapak Ibu? No. No. Dah. Any question? No question? Are you ready? Ready. Ready, Pak. Nanti kalau tak paham ada yang tanya lagi, Pak. Amak menghilang dia. Yang Bu Muslimah, silakan Bu Muslimah. Allah. Oh. Mulai gelisah Pak dari sekarang mempersiapkan. Apa Bu Muslimah ada yang mau ditanyakan? Ada lah Pak. Enggak ada? Tak ada. Oh, enggak ada. Oke, kalau enggak ada kita sedikit Bapak Ibu pada akhir sesi ini Bapak Ibu dapat merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan tindak lanjut Bapak Ibu ya. Sudah saya paparkan sedemikian rupa, sudah saya wanti-wanti, saya beri warning, ada 6 hari rencanakanlah sematang mungkin Bapak Ibu tugas RTL ini Bapak Ibu. Kalau tidak mampu silakan bertanya di grup Bapak Ibu, oh gini atau bertanya ke rekan sejawat silakan. Kalau saya nanti kalau bertanya, kalau HP maksudnya HP tangan saya jawab, tapi kalau ada pekerjaan lain mungkin agak telat saya menjawab. Ya Bu Epi, silakan Bu Epi. Tidak terbayangkan Pak ngomong di depan kawan-kawan. Semangat, yakin bisa. Maka itu Mak, kami bilang tuh Mak. Kejutan bombastis. Iya Pak Main, silakan Pak Main. Izin Pak. Berdialog dengan rekan-rekan di dalam ruangan model kayak formal kayak gitu Pak. Macam gimana rasanya mau model rasan kita yang paling hebat modelnya Pak. Ya kan gini Pak. Anggap bahwasanya Pak Abain tuh berdiri depan tuh bukan menjadi orang yang dipandang hebat atau gimana, tapi jadilah orang yang merangkul kawan-kawan Pak Main. Pak Main sudah paham, mungkin Pak Main pengalaman Pak Main mengajar daripada saya udah jauh, di umur dibanding saya udah jauh. Saya nggak perlu mengajarkan Pak Main lah, sama Mak ini sudah luar biasa lah kalau Pak Main saya rasa bagaimana komunikasi yang baik dengan rekan sejawat itu tak paham lah Pak Main tuh. Kalau saya tua terjemur Pak. Iya Pak Peri, silakan Pak Peri. Pak Peri sama Bu Epi nih, mana yang duluan? Pak, izin Pak, ini nanya soal RTL 2 yang unggahan tindak lanjut tuh. Di RTL 2 di depannya kan 16 November Pak. Iya 16 November. Ya. Cuman yang tugas yang dikerjakan untuk hari ini pas diklik itu di dalam tuh Sabtu jam 23.59 hari ini ya berarti itu Pak? Iya. Yang mana yang RTL? RTL 2 yang unggah rencana tindak lanjut. Tanggal 16 tuh Pak Peri. Berarti kita tak ada yang tanggal 9 ini tidak ada jadwal, tak ada tugas Pak ya? Ada. RTL 2 kan unggah tugas rencana tindak lanjut kan? Iya. Itu tanggal 16 tuh Pak Peri. Oh iya. Sudah itu Pak, di dalam sini format pengirimannya PDF. Jadi videonya kemana mau diupload? Oh, videonya link aja Pak Peri. Tak ada tempat masukkan link di sini Pak. Di RTL nih ya? Iya, RTL.2. RTL 2 ya, tanggal 16 ya. nih di sini. Format pengirimannya PDF. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang ada unggah video, dia ada format pengirimannya tuh ada web URL atau PDF. Kalau yang ini cuma format pengiriman PDF Pak. Coba saya tengok nanti. Tunggu bentar Pak Ketua ya. Iya. Oh, atau gini aja kita tutup dulu karena waktu habis, nanti kita jelaskan itu Pak Ketua ya. Siapa? Bentar ya. Oke, Bapak Ibu Bu Epi ada yang mau ditanyakan?
Iya, selama Bapak melaksanakan diseminasi itu di depan kawan-kawan kemarin, ada nggak beberapa pertanyaan istilahnya nanti kan ada pertanyaan tuh. Nah, kalau saya tidak terjawab kayak mana itu, Pak? Selama diseminasi tentu ada pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan lain. Ya. Di setting Bu kayak Ukin. Calling down Bu, calling down. Ya, nanti. Oke, Bapak Ibu, nanti kita bahas kita setelah ini ya Bapak Ibu ya. Kita tutup dulu sedikit. Kalau ladang banyak hama tak perlu petani untuk berpindah. Hati ingin bersama tapi waktu habislah sudah Bapak Ibu. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup seperti biasa Bapak Ibu kita berdoa. Sebentar Bapak Ibu, saya hentikan dulu presentasinya. Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah di penghujung waktu. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian. Tapi sebelumnya kita tutup dengan doa dulu Bapak Ibu. Yang akan dipimpin oleh Pak Ketua saja. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abu dua ya kan nasta'in ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah. Ya Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang bermanfaat untuk kami ke depannya. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kedua orang tua kami. Semua saudara-saudara kami, serta orang-orang yang telah mendidik kami. Ya Allah, limpahkan rezeki yang halal untuk kami dan seluruh keluarga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin. Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini diberkahi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu semua. Semoga apa yang menjadi perencanaan tindak lanjut Bapak Ibu semua bisa dilakukan dengan baik. Saya selaku fasilitator mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada kata kemudian perbuatan atau ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang besar-besarnya Bapak Ibu, dan berkenanlah Bapak Ibu memaafkan saya Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi, kesalahan itu datang dari saya, kebenaran itu datang dari Allah yang Maha Kuasa. Semoga kita dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi dalam setiap langkah kaki kita, dan diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang halal lagi barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak Ibu, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar Bapak Ibu, saya hentikan dulu rekamannya. Allahu Akbar. Pak, nanti undangan sama daftar hadirnya di-share Pak, biar kami copy.